Tidak menangis, tidak mengeluh, tapi hancur pelan-pelan. Pernahkah kamu merasa di titik terendah, tapi tidak ada air mata yang jatuh? Tidak ada teriakan, tidak ada keluh kesah. Hanya sebuah kehancuran yang terjadi diam-diam di dalam. Kehancuran yang datang bukan dalam ledakan besar, tapi perlahan, seperti lantai kayu yang lapuk dari waktu ke waktu. Selamat datang di Ruang Hening. Di sini, kita tidak mencari solusi instan. Kita hanya mencari ruang untuk jujur, untuk duduk sejenak dan mengakui bahwa terkadang rasanya memang berat. Aku tahu kamu mungkin sedang mencari tempat yang tidak menghakimi. Jika ini adalah tempatmu, silakan ambil nafas. Kita akan bicara tentang rapuh yang tak bersuara. Dunia luar melihat kita berdiri tegak, bekerja, tersenyum seperlunya, menjalani peran yang sudah ditentukan. Kita adalah orang dewasa yang tangguh. Kita tahu cara menahan. Kita tahu cara berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal hati sedang menyusun puing-puingnya sendiri. Ini realitas yang sering kita sembunyikan. Kelelahan yang menumpuk bukan karena satu masalah besar, tapi karena 1000 beban kecil yang tidak pernah kita turunkan. Kita membawa beban itu sendiri. Kita pikir mengeluh hanya akan membebani orang lain. Menangis, itu terasa seperti kemewahan yang tidak kita punya hak untuk melakukannya. Maka kita memilih jalur sunyi, menelan perih dan membiarkannya merayap di dalam diri. Kita tidak meminta belas kasihan, kita hanya mencoba untuk bertahan hari demi hari. Tapi di saat yang sama, kita menyadari kekuatan ini ada batasnya. Di balik dinding pertahanan yang kita bangun, ada bagian dari diri kita yang mulai retak. Tidak terlihat, tapi terasa. Ini adalah kehancuran yang terjadi tanpa saksi. Mengapa kita memilih jalan yang sunyi ini? Mungkin kita dididik untuk selalu kuat. Kita belajar bahwa emosi negatif itu kelemahan. Kita melihat orang-orang di sekitar kita seolah selalu bisa melewati segalanya, dan kita merasa harus sama. Pikirkan ini. Kita ini seperti kolam yang sangat dalam. Permukaan kita tenang, tidak ada riak. Orang-orang melihat ke dalamnya dan berpikir, airnya jernih, dia baik-baik saja. Padahal di dasar kolam itu, lumpur sedang diaduk perlahan. Dan tekanan airnya begitu besar, kita hampir tidak bisa bernafas. Kehancuran pelan-pelan ini bukan kegagalan. Ini adalah respons tubuh dan jiwa kita terhadap kelebihan beban. Kita tidak bisa terus-menerus mengosongkan diri tanpa mengisinya kembali. Kita tidak bisa terus-menerus memberi, sementara kita sendiri hampir kehabisan. Mungkin saatnya kita mengakui satu hal. Rapuh itu bukan aib. Jika kita tidak mengizinkan diri kita untuk merasakan sakit itu, bagaimana kita tahu apa yang perlu disembuhkan? Jika kita terus memaksakan diri untuk baik-baik saja, kita hanya menunda tagihan yang akan datang lebih mahal. Tidak apa-apa jika hari ini adalah hari yang berat. Tidak apa-apa jika rasanya kamu sedang berjalan sambil menyeret diri. Tidak apa-apa jika yang kamu rasakan hanyalah kehampaan, bukan amarah. Ini bukan waktunya untuk memaksa diri bangkit. Ini waktunya untuk diam sejenak dan hanya mengamati apa yang terjadi di dalam dirimu. Berikan izin pada dirimu untuk merasa. Hidup ini punya dua sisi mata uang. Pahitnya ada, manisnya kita harus menemukannya. Penerimaan yang dewasa itu bukan berarti kita pasrah. Penerimaan berarti kita melihat situasi apa adanya tanpa filter penolakan. Ini bagian pahitnya. Kamu tidak bisa lari dari rasa sakit ini. Kamu harus berjalan melewatinya. Ini bagian manisnya. Justru karena kamu tidak menangis atau mengeluh, itu menunjukkan ada kekuatan yang sangat besar dalam dirimu untuk menanggungnya. Kekuatan itu bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan, dan itu luar biasa. Kesadaran datang ketika kita mengakui, aku tidak sekuat yang kukira, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak perlu solusi besar hari ini. Kita hanya perlu satu hal, belas kasih pada diri sendiri. Izinkan dirimu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah.
Izinkan dirimu untuk diam tanpa harus menjelaskan keheninganmu. Pemulihan sama seperti kehancuran juga terjadi perlahan. Hari ini mungkin kita hanya perlu memastikan retakan itu tidak semakin membesar. Besok, mungkin kita bisa mencoba menutupnya sedikit. Bukan tentang bangkit dengan gagah, tapi tentang berjalan dengan jujur. Saat kamu merasa hancur pelan-pelan, ingatlah ini, kamu masih di sini, dan itu lebih dari cukup. Kita boleh tidak menangis di luar, asal kita tidak membiarkan diri kita mati di dalam. Terima kasih sudah memilih untuk hening sejenak bersamaku di Ruang Hening. Jika kamu merasa ditemani, kamu boleh kembali lagi kapan saja. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak, mungkin dengan like jika refleksi ini menyentuhmu, komentar jika ada hal yang ingin kamu bagi, bagikan ke siapapun yang butuh ruang ini, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ruang untuk jujur ini. Sampai jumpa di keheningan berikutnya.